kita bisa ambil kesimpulan jika Anda menginginkan segala jenis kebaikan hadir di lingkungan keluarga Anda, terkhusus ingin mendapatkan anugerah anak ahli Al-Quran, maka syarat pertama, orang tua, ayah dan ibu mesti kompak memiliki visi dan misi yang sama. Seperti tadi kita tuangkan ayat-ayatnya, Quran sebagai contoh, surah ketiga Ali Imran, di ayat ke-35 tadi, bahkan sampai ayat 37-nya. Juga isyarat mandiri di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189 tadi. Yang kedua, setelah terlahir, maka Anda harus kombinasikan ASI yang dimaksimalkan dari ibunya, perhatian ayah yang dilekatkan kepada anak dan ibunya, plus membiasakan keduanya, yaitu anak dan kedua orang tua dekat dengan Al-Quran. Sekalipun tahap ini bisa dimulai dari tahap kandungan. Apa itu? Seperti tadi Kamil dan Ahmad bacakan ayatnya, yaitu mengoptimalkan fungsi pendengaran. Saya ulang, mengoptimalkan fungsi pendengaran. Karena berdasar tadi ayat yang kita tunjukkan, dari dua ayat yang disebutkan, bahwa yang pertama kali Allah maksimalkan dari fungsi seorang makhluk, khususnya manusia, yaitu pendengarannya sebelum penglihatannya. Dan ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Anda temukan di kitab manapun, sulit rasanya untuk bisa menemukannya. Saya punya beberapa kumpulan kitab-kitab yang diduga suci atau dipercaya suci, tapi saya tidak temukan sedetil Al-Quran. Bahwa sebelum terlahir, itu bukan fungsi mata yang maksimal, tapi telinga duluan. Ya, saya ulang. Ahmad bacakan ayatnya. Sam'a, kata kuncinya. Ayo. Pokoknya klik Google, Sam'a. Ayo diskusi, dua Google diskusi. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه ونفخ فيه روحه. Kemudian diberikan proses penciptaan itu di dalam rahim dengan sempurna, sempurna. Jadi kalau Anda ingin ambil tafsiran ayat ini, Anda bisa buka Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima, juga di Al-Mu'minun misalnya dari 11 sampai dengan 13-nya, juga Anda kemudian kembalikan ke Quran surah ke-15 ayat ke-28-nya, kemudian penciptaan komitmennya ada di Quran surah ke-7 ayat 172-nya, tafsir kemudian sempurnanya di hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Ini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Pertama, Allah menyampaikan proses penciptaan dari rahim ibunda itu ada tahapan-tahapan. Kata Nabi, Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. طيب. Hadis Al-Arba'in. Nomor hadis yang keempat. Hadis nomor keempat. Tambah 14 hadis. 4 tambah 14. Kanan sebelah atas. 14. عن أبي جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حديث حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. طيب. Kuis, kembalikan ke yang pertama. Lihat baik-baik. Setiap kalian, kata Nabi SAW, akan dibentuk di perut ibundanya. Inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari pertama, itu masih campuran antara spermatozoa dengan ovum. Proses. Fama yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari kedua, berbentuk zigot menempel di dinding rahim.
Thumma yakun mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan. Baru menjadi mudghah. Ya, sudah ada rupa yang cukup baik, berbentuk daging sekunyahan, sudah mulai berbentuk. Nah, disinilah kemudian sawwa, taswiyah, disempurnakan penciptaan, masuk proses penciptaan. Kalau ingin tahu ayatnya, Quran surah 15 ayat ke-28. Bismillah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Teruskan. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Baik. Lihat Quran surah 15 ayat ke-28. Teruskan sampai ayat 29-nya. Teman-teman sekalian, ketika Allah menyampaikan kita akan dicipta dan disampaikan pada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Saya sampaikan, Rabbu menyampaikan pada para malaikat, saya akan ciptakan bashar. Nama pertama yang disebutkan untuk manusia, bashar. Berapa kali disebutkan di Quran? 35 kali. Ada satu lagi basharain, berapa kali? Basharaini, berapa kali di Quran? Ayo, tanya kawan, telepon teman. Basharaini, satu kali. Basharaini, kata kuncinya, satu kali dalam Al-Quran. Temukan ayat. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Baik. Berapa kali jadinya? Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. 35 kali kalimat bashar. Lihat baik-baik. Inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. Nah, yang kalimat yang menarik, lihat baik-baik. Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sawaituhu, ketika saya sempurnakan penciptaannya, arba'ina yauman nutfah, arba'ina yauman alaqah, arba'ina yauman mudghah, sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Setelah sempurna proses ini, roh ditiupkan kemudian. Roh ditiupkan, kata Nabi usia 4 bulan kandungan. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kata Nabi, lihat, thumma yursalu ilaihil malak fayunfikhu fihi ruh. Ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, thumma yu'maru bikatbi arba'in. Diperintahkan menetapkan 4 hal. Jadi usia 4 bulan kandungan, roh sudah masuk. Saat roh sudah masuk, itulah fungsi pendengaran difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bertahap. Karena itu kalau roh sudah masuk usia 4 bulan, dalam 4 bulan sampai menjelang persalinan, Anda bisa optimalkan itu dengan cara, satu, orang tua memperbanyak amal saleh. Orang tua memperbanyak amal saleh. Kami pernah konsultasi saat kelahiran anak pertama. Dalam masa kandungannya, itu mengatakan dokternya langsung. Dokter pemeriksa istri kami mengatakan, Ustaz, sudah ada penelitian dokter-dokter kandungan muslim se-Asia Tenggara, bahwa ketika seorang ibu mengandung, dari proses 4 bulan ke 7 bulan sampai fase kelahiran, orang tua jika mengerjakan amal soleh, maka akan langsung berdampak kepada keadaan janin anaknya. Ada dampaknya. Bahkan pernah dibacakan Al-Quran, seketika janinnya kemudian bergeser dan seakan-akan berada dalam posisi sujud. Sujud. Karena itulah kemudian, hal yang paling mudah kata para ulama, bagaimana menjadikan anak terbiasa beramal soleh. Perhatikan rumusnya dalam Al-Quran tadi. Lihat Quran surah ke-32 As-Sajdah. Ayat ke berapa? Ayat 9. Ke-9. Apa ayatnya? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Tahan. Sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Hadisnya mengatakan sawaitu wa yanfuhu fihi ruh. Ayatnya mengatakan sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan tadi, roh sudah masuk. Apa yang pertama kali Allah fungsikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Perhatikan, yang Allah anugerahkan nikmat kepada kita fungsi pendengaran dulu. Karena itulah alangkah mulianya alhamdulillah abinya Fajar mengoptimalkan fungsi ini sejak dalam kandungan sering dibacakan Al-Quran. Jadi terbukti, penelitian kedokteran sudah membuktikan, ayat Al-Quran sudah menjamin, prakteknya sudah ada. Ketika seseorang kemudian mengandung terus dibacakan Quran, maka bacaannya akan langsung berdampak kepada janin yang dikandung itu.
Apalagi kemudian ketika dia terlahir, diberikan ASI yang optimal, kemudian maaf, rizki yang halal, pakaian yang halal, makanan yang halal, tempat-tempat yang halal, diisi dengan Quran. Maka itu rumus yang kedua. Ketika sering diperdengarkan Al-Quran, yang didengar Quran, maka Quran sudah menjamin. Dia akan datang dalam benaknya, dalam jiwanya, dan pertama mengalir itu adalah Al-Quran. Apa buktinya? Fajar. Sekali lagi, buktinya fajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, berita baiknya, insya Allah, ada jaminan juga bagi kita, tidak harus Anda meminta kepada Allah untuk dilahirkan lagi. Kemudian diperdengarkan Quran. Karena ternyata rumus sering mendengar ini, awas, bisa dipraktekkan oleh kita jika Anda mau mengikutinya. Satu, ada nenek usia 82 tahun. Ini nyata. Saya ulangi, ini nyata, tidak dikarang-karang. Nenek usia 82 tahun. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka dibaca oleh kemudian anaknya, minta cucunya untuk terus memperdengarkan Quran di telinganya. Jadi yang didengarkan Quran ini dibalik. Kalau tadi kan ayah kepada anak, sekarang cucu kepada nenek. Quran selama 2 tahun. Ketika 2 tahun selesai diperdengarkan, baru dibacakan, neneknya sudah meneruskan ayatnya. Dibacakan, neneknya teruskan ayatnya. Ternyata selama 2 tahun itu, nenek terus mendengar Al-Quran, sudah hafal Quran selama 30 juz. Teman-teman, pulang dari sini, saya sarankan pada antum, ambil perangkat-perangkat yang mendekatkan Anda pada Al-Quran. Jika Anda emang ingin menjadi ahli Al-Quran. 1, silakan beli speaker aktif. Putar oleh Anda Quran 24 jam di rumah. Kamar Quran, ruang tamu Quran, ruang tengah Quran. Anda punya target hafalan, nanti kita turunkan cara menghafalnya. Anda putar terus 24 jam. Putar terus. Demi Allah saya katakan, ketika walaupun Anda, maaf, sedang punya aktivitas, tapi pendengaran kita terus mendengarkan nilai-nilai Quran, ketika Anda akan mulai menghafal, maka hafalan Anda akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran sudah mengalir lewat telinga Anda insyaallah. Sepakat sampai sini? Siapa yang ingin jadi ahli Al-Quran? Boleh angkat tangan? Baik. Siap mengamalkan insyaallah? Siap mengamalkan? Siap. Baik. Saya katakan ya, teman-teman, pulang ke rumah, ganti perlengkapan dengan yang baik-baik, tepikan yang haram-haram, datangkan yang halal seperti abinya Fajar tadi. Mulai hari ini kalau Anda ingin jadi ahli Al-Quran, maka hadirkan Quran dan perangkatnya di rumah Anda. Beli speaker aktif. Yang belum punya, halo, ayo cari. Boleh menggunakan perangkat yang ada, ya. Kalau saya ada rezeki, sampaikan. Belum ada, nanti kita cari insya Allah. Mudah-mudahan Kamis depan ada rezeki kita beli. Yang belum, gak usah malu. Ustadz, saya belum ada. Insya Allah kita coba carikan. Nanti Anda bisa ambil dengan izin Allah Subhanahu wa taala.